Januari Selonga. Saya dari kelas B, jurusan Sosiologi, semester 7, Universitas Nusa Canda. Pada hari ini saya akan membahas dan menganalisis tentang buku yang sudah saya review dari Sonia Abarsi, yang dia tulis mengenai tindakan akan segregasi. Dalam hal ini, penulis mengaitkan paradox of segregation dengan sistem perumahan yang rezim, dan ada 3 perubahan residensial di kota-kota di bagian Eropa Selatan. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian paradoks. Paradoks sendiri ialah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya, yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju sebuah kontradiksi atau sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang segregasi. Segregasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memisahkan suatu kelompok, suku, bangsa, ras, atau etnik secara paksa hingga menggunakan kekerasan. Atau segregasi sendiri adalah bentuk dari diskriminasi di lingkungan sosial. Jadi, berkaitan dengan kedua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa penulis menjelaskan tentang bagaimana tindakan dalam memisahkan suatu kelompok, suku, bangsa, ras, atau etnik untuk mengatasi sistem perumahan yang rezim dan 3 perubahan residensial yang terjadi di kota-kota bagian Eropa. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh dari paradoks dan segregasi. Yang pertama saya akan memberikan contoh dari bagian paradoks. Contoh paradoks itu salah satu contohnya ialah kenaikan dolar yang berimbas pada penurunnya kesejahteraan rakyat. Contohnya yang terjadi di Indonesia adalah salah satunya adalah harga produk naik. Mengapa harga produk naik? Karena nilai tukar dolar itu mulai melemah. Jadi berimbas pada kebutuhan pokok masyarakat. Harga-harga bahan pokok mulai naik. Baik teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan tentang contoh dari segregasi. Salah satu contohnya ialah yang terjadi di Amerika Serikat. Itu adalah suatu contoh dari segregasi yang sangat besar yang terjadi di dunia, di mana di negara maju seperti Amerika Serikat, orang kulit hitam menjadi korban tindakan seperti pemisahan fasilitas umum antara kulit putih dan kulit hitam, hingga munculnya gerakan pembantaian kulit hitam. Seperti yang sudah saya baca di beberapa artikel, bahwa yang terjadi di Amerika pada saat itu adalah orang yang berposisi sebagai golongan ras kulit putih menganggap bahwa orang-orang yang memiliki kulit hitam itu adalah orang-orang yang jahat dan orang-orang yang jauh dari pemukiman Amerika Serikat, yang datang hanya untuk membuat kekacauan dan kerusakan di Amerika Serikat, sehingga masyarakat Amerika Serikat menganggap bahwa orang-orang kulit hitam itu sering melakukan diskriminasi atau kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan yang di luar moral begitu. Ternyata sebaliknya, bahwa pemerintah Amerika Serikat dan masyarakatnya sebaliknya melakukan tindakan diskriminasi terhadap mereka. Di dalam buku ini saya juga menemukan beberapa asumsi mengenai segregasi sosial yang ditulis oleh Sonia Abarsi. Asumsi yang pertama yaitu mencerminkan ketidaksetaraan sosial, seperti yang terjadi pada
yang saya jelaskan di atas yang terjadi di Amerika. Di situ jelas-jelas bahwa masyarakat Amerika Serikat betul-betul tidak mencerminkan ketidaksetaraan sosial atau menganggap ras itu adalah suatu hal yang berbeda dan perlu melakukan tindakan pembantaian begitu. Jadi kesamaan antara ras itu dianggap menjadi suatu hal yang tidak seimbang bagi masyarakat Amerika Serikat. Yang kedua ada terjadi pada bentuk segregasi yang mengacu pada etnis dan kebangsaan atau ras. Segregasi yang mengacu. Yang ketiga, dengan kata lain, konsentrasi spasial dianggap sebagai indikator proksi sosial pembagian yang melekat pada kemiskinan, menganalisa atau pengucilan, menginalisasi atau pengucilan. Metafora seperti ghetto dan efek lingkungan telah membantu memperkuat keyakinan karena membawa konotasi merendahkan yang bergema di media dengan pembuat kebijakan dan bahkan dalam lingkaran akademis di luar konteks. Demikian pula desegrasi spasial dan percampuran disamakan dengan integrasi sosial, inklusi atau mobilitas ke atas, versi yang lebih optimis dari asumsi yang bergema dalam perdebatan tentang proses atau penyebaran serta kebijakan atau anti konsentrasi. Berikut saya akan membahas tentang perputaran migrasi internasional. Seperti yang dikemukakan Castells pada tahun 2010 yang dijelaskan untuk studi migrasi dan Van Compen dalam bukunya pada tahun 2002 halaman 46. Untuk di studi segregasi sulit jika bukan tidak mungkin untuk menjelaskan pola dan proses dengan suatu teori tunggal. Secara khusus, perspektif divergensi konseptual sangat berkontribusi pada konseptualisasi perputaran internasional di Eropa Selatan, menantang argumen konvergensi dalam wacana globalisasi dan pasca Fordist, model imigrasi dan mengantisipasi kontribusi teoritis perspektif transformasi sosial dan konsep super keanekaragaman. Kemudian studi migrasi sangat berpengaruh dalam pemikiran ulang tanggapan imigrasi dan kebijakan. Selain itu, mengembangkan kerangka kerja analitis berguna berdasarkan tengah teori rentang yang dapat memiliki aplikasi yang lebih besar dalam studi perkotaan. Tren konvergen munculnya hanya pada waktu-waktu tertentu, misalnya gelombang ketiga mengubah Portugal atau memperkuat Yunani, perbedaan dalam pola regional yang membedakan sejarah imigrasi atau subsistem. Perhatian terhadap divergensi konseptual dalam arus migrasi penting, tidak hanya dalam mempertimbangkan pola migrasi dan formulasi kebijakan di masa depan, tapi juga karena hal tersebut mengarah pada pola yang beragam dalam pemukiman, distribusi geografis dan masuknya sosioekonomi imigran ke kota. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pemisahan berteori dari Eropa. Perlu kita ketahui bahwa berteori adalah paham yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Penjelasannya,
Sejak akhir 1990-an, sebuah konseptualisasi alternatif tentang segregasi dikembangkan di Eropa. Ini menjauh dari dominasi gagasan organik, individualisme, dan determinisme ekonomi dalam membingkai lensa interpretatif masalah dan solusi. Segregasi jarang dikaitkan dengan ghetto dan kaum miskin kota, tetapi dianggap sebagai produk dari struktur dan mekanisme masyarakat yang lebih luas, yang kemudian kembali menghasilkan ketidaksetaraan sosial dan tidak produksi ruang yang sama. Ini mendorong pergeseran paradigma mendasar dalam suatu segregasi, atau pertama kalinya berfokus pada peran negara atau kesejahteraan dalam produksi ketidaksetaraan dan menekan pentingnya perspektif divergensi konseptual. Beberapa disiplin ilmu beralih ke tingkat abstrak yang lebih tinggi untuk mengembangkan model, konsep, dan kerangka kerja baru yang menjadi tren konvergen dan penjelasan universal. Baik teman-teman, demikian penjelasan dan analisis saya mengenai tindakan akan segregasi dari buku yang ditulis oleh Sonia Abarsi. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.